Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan mencoba membahas ada dua bahasan, yaitu yang pertama ngambil dari chapter 4, yaitu using verbs, dan chapter 5, using verb tenses. Jadi kita akan membahas dua bab kali ini. Ini adalah pendalaman ya dari buku pertama. Jadi yang kedua ini adalah sifatnya pendalaman, bukan hal yang baru. Jadi silakan Anda yang saat ini telah memegang buku, dibuka bukunya, kemudian disimak. Ya. Dan ini bukan hal yang baru. Belajar bahasa Inggris sudah sejak SD, kalian itu belajar sejak SD, SMP, SMA, dan sekarang sudah semester 3. Jadi pembahasan ini bukan sesuatu yang baru. Mungkin ada sedikit teori-teori baru yang dikemukakan, tapi itu bukan sesuatu yang aneh, gitu kan? Mungkin baru diketahui sekarang. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang using verb. Nah, di sini dalam using verb ini pada chapter 4 itu kita membahas bagaimana sebuah kata kerja itu ya dibuat di dalam kalimat. Ingat bahwa verba itu satu-satunya kelas kata yang hanya bisa dijadikan sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Sering saya katakan bahwa sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu tidak ada artinya kalau tidak ada verb. Dalam hal ini, verb sebagai predikat. Ya, last sentence in English illa using verb in predikat itu sering saya sampaikan. Nah, di sini saya lebih tekankan lagi bahwa dalam penggunaan verb itu Anda semua lebih memperdalam bagaimana kata kerja itu dibagi-bagi ya berdasarkan macamnya, berdasarkan bentuknya. Kata kerja ada yang disebut dengan kata kerja bantu atau auxiliary verb, ada juga sebagai kata kerja biasa atau ordinary. Di sini akan diperkenalkan ya bahwa verba itu macam-macam sudah kalian ketahui. Salah satunya yang perlu diperkenalkan yaitu ada yang disebut dengan istilah compound verbs. Apa sih yang disebut dengan compound verb itu? Jadi compound verb itu dalam istilah lain yaitu yang disebut dengan auxiliary verb itu atau kata kerja bantu, yaitu gunanya itu untuk membantu kata kerja lain ya dalam kalimat-kalimat selain Indo-Eropa, khususnya dalam bahasa Inggris tidak ada istilah kata kerja bantu. Kata kerja, tapi dalam bahasa Inggris ada kata kerja biasa, ada kata kerja bantu. Kata kerja bantu ada yang disebut dengan primary auxiliary verb, ada yang disebut dengan modal auxiliary verb. Nah, di sini kita membahas langsung pada masalah. Jadi tidak lagi membahas ada berapa macam yang disebut auxiliary verb itu. Enggak, karena dianggap kalian udah tahu. Ya, langsung aja pembahasan pada penggunaan be. Ya, salah satu contohnya di sini misalkan ada kalimat begini. Carl Krugman cycled around the world in 1899, but his diaries and his bicycle were destroyed.
Nah, ini adalah disebut dengan compound verb karena di dalamnya itu kita akan menemukan menemukan apa? Ada dua klausa. Ada klausa utama dan ada klausa tambahan. Nah, di sini coba perhatikan ya posisi daripada verba bantu. Ingat, verba bantu itu ada yang disebut dengan primary, ada yang disebut dengan modal. Kalau primary, yaitu yang be, do, have, itu masuk ke kelompok tenses, artinya kepada kepengalaman, artinya yang dialami. Sedangkan kalau ada modal, yaitu will, would, shall, should, dan seterusnya, itu masuknya kepada future, bukan pengalaman. Nah, ini yang harus diwaspadai, dibedakan, ya, di mana penggunaan auxiliary verb itu sangat penting. Apakah itu masuk ke tenses ataukah masuk ke future? Ya, ingat bahwa tenses ada dua, ada present tense dan past tense, dan future ada past future dan present future. Contoh misalkan dalam kalimat dalam present tense. Present tense itu ada 4, ada simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Ya, salah satu contohnya misalkan ini kalimatnya. They meet us at the newest cafe in the market. Nah, itu bentuk simple present. Nah, kalau diubah dalam bentuk lampau, maka verbanya, predikatnya diubah dari to meet menjadi met. Menjadi they met us at the newest cafe in the market. Kemudian diubah lagi, misalkan untuk ke future, ke simple present future menjadi they will meet us at the newest cafe in the market. Seperti itu. Nah, ini perlu pendalaman, perlu pengulangan, ya, pengulangan dan latihan, ya, seperti itu. Itu yang perlu ditekankan di sini. Karena untuk belajar bahasa apapun, dalam hal ini bahasa asing, di sini kita perlu rajin, ya, rajin belajar, rajin membaca, rajin membuka kamus, dan rajin berlatih. Syukur-syukur kalau dalam belajar itu Anda itu punya partner, ya, punya teman, yaitu untuk diskusi. Silakan dibuka bab 4, ya. Di sini langsung dalam buku ini lebih ditekankan kepada latihan, kepada contoh-contoh kalimat. Jadi tidak lagi membahas kepada teori. Misalkan pada 4.2 pada auxiliary verbs, ya. Ingat ada be, do, have itu untuk primary, will, shall, dan seterusnya itu untuk future. Ya. Pada kalimat ini misalkan she is the chief engineer. Ya. The teacups are in the China cabinet. God does this kind of thing frequently. Dan seterusnya. Silakan Anda buka bukunya. Ini semua ada 6 kalimat ini masuk kepada wilayah present tense. Ya. Kalau ingin diubah menjadi past tense, is-nya dijadikan was, are dijadikan were. Nah, does ini dijadikan did. My roommate and I do menjadi I did. I can't complete menjadi I couldn't complete my assignment because he still has. Has diubah menjadi have. My notes. They have, nah have itu adalah menjadi had. Dan seterusnya. Silakan Anda buka buku
kedua, yaitu part 2. Seperti itu. Ya. Kalau mau diubah ke dalam bentuk future, tinggal diganti aja. Is itu menjadi will be. Ya. Are menjadi will be. Ya. Does menjadi will do. I do menjadi I will do. Ya. Seperti itu, ya. Silakan dibuka lagi, ya. Nah, kemudian kenali juga ada verba-verba transitif dan intransitif, ya. Ingat bahwa transitif verb itu adalah verba-verba yang memerlukan objek atau ada objeknya. Dan pada transitif verb itu ada 3. Ada monotransitif, artinya apa? Verba-verba yang memiliki satu objek. Itu pun dibagi 2. Ada yang disebut dengan pure monotransitif, ya, dan ada juga dengan sebutan prepositional monotransitif. Sudah dijelaskan bahwa kalau pada pure monotransitif, antara predikat dan objek itu tidak ada penghalang. Sedangkan yang disebut dengan prepositional monotransitif, antara predikat dan objek itu ada preposisi. Contohnya look at. You look at me. Antara look dan me ada at. Father angry with someone. Father dan someone ada, ya, angry dan someone itu ada at. Itu namanya prepositional monotransitif. Baik pure monotransitif maupun prepositional monotransitif itu ada bentuk aktif dan pasifnya. Kemudian kalimat ditransitif atau yang menggunakan verba ditransitif. Artinya apa? Bahwa kalimat yang menggunakan verba ini, ya, itu di dalamnya ada 2 objek. Objeknya ada objek langsung, ada objek tidak langsung. Tidak semua objek bisa dijadikan, tidak semua predikat, tidak semua verba predikat bisa dijadikan ditransitif. Enggak. Yang paling populer itu to make, making, to give, to send, to tell, ya. Misalkan ada satu kalimat yang monotransitifnya menggunakan make. Misalkan father, ya, father send some money to you. Pada kalimat father send some money to you di sini monotransitif. Objeknya adalah some money. To you itu sentence complement. Nah, kalimat model begini ini bisa diubah menjadi ditransitif. To you bisa dijadikan atau diubah menjadi indirect object. Menjadi apa? Father send you some money. Father subjek, sendnya predikat, sedangkan you adalah indirect object dan some money adalah direct objeknya. Itulah yang disebut dengan ditransitif. Adapun kompleks transitif, nah ini. Kompleks transitif itu adalah kalimat yang memiliki objek, ya. Dan ini biasanya suka berbarengan, ya, dengan verba transitif biasanya, tapi tidak semua. Bedanya kalau kompleks transitif itu objeknya cuma satu dan si objek ini tidak bisa berdiri sendiri. Mesti ada pelengkapnya, disebut dengan istilah objek complement. Contohnya misalkan gini. Father send you here. Father send you here. Apabila here di sini dibuang, itu kalimat tidak berterima. Father send you. Ayah mengirimkan kamu.
Kamu itu bukan objek langsung. Kamu itu bukan barang. Ya, beda dengan father send money. Ayah mengirimkan uang. Uang bisa. Tetapi kalau manusia, itu nggak bisa. Karena bukan barang. Nah, here, di sini bukan sebagai adverbial. Untuk kalimat father send you here. Here di sini adalah sebagai apa? Sebagai objek komplement daripada you. Ayah mengirimkan kamu ke sini. You dan here adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Beda dengan father send someone here. Itu sebagai apa? Ya, sebagai adverbial. Ayah mengirimkan uang di sini. Jadi mengirimkan uangnya di sini, bukan di mana-mana. Seperti itu. Dan itu adalah disebut dengan kompleks transitif. Dan kalimat kompleks transitif itu satu catatan, ya, itu nggak bisa dipasifkan. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan intransitive verb. Kalau diturunkan dalam kalimat menjadi kalimat intransitif. Ada dua. Ada pure intransitif dan ada, saya memberikan istilah begini, ungiven object intransitif. Maksudnya apa sih? Kalau pure intransitif adalah kalimat-kalimat yang menggunakan verba intransitif murni. Contoh, you sleep, you cry, you live, you stay, you walk, you work, you stand up, you sit down, you come, you go. Itu sama sekali tidak memerlukan objek. Nah, sedangkan kalau yang saya beri istilah ungiven object intransitif adalah biasanya dari kalimat monotransitif. Misalkan gini, I drink some coffee every morning. Nah, some coffee-nya dibuang menjadi I drink every morning. Yang pada kalimat awal I drink some coffee every morning itu adalah monotransitif. Ketika objeknya dibuang menjadi I drink some coffee every morning, menjadi I drink every morning, some coffee-nya dibuang, itu menjadi apa? Kalimat ungiven object intransitif. Jadi kalimat intransitif yang sengaja tidak diberi objek. Ya, gitu. Oke. Nah, di sini pada halaman 54 silakan. Ya. Silakan pada transitif dan intransitif verb, silakan baca ya dengan seksama kalimat-kalimatnya beserta nanti ada latihan-latihannya, pelajari ya. Bagaimana membedakan kalimat transitif dan intransitif itu dengan baik dan benar. Itu ada latihannya dan ada penjelasannya. Silakan Anda baca dan Anda diskusikan dengan teman Anda. Oke. Itu ya. Itu pada bab 4. Oke, Anda jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Masya Allah. Ini batuknya belum pulih benar ya. Makanya saya menggunakan rokok sin ya. Ini untuk kesehatan. Oke. Mari kita bahas. Sekarang silakan Anda buka buku Anda. Buka itu silakan buka bab 5 ya. Itu kalau nggak salah halaman 87. Ya Anda yang punya buku bisa buka ya. Sampai nonton video ini, penjelasan ini, silakan Anda buka halaman 87 chapter 5. Using verb tenses. Di sini
Ya, sesungguhnya ini adalah penjelasan yang lebih dalam, lebih lengkap. Sebelumnya telah saya sampaikan bahwa ada tense, ada future. Ini perlu ditekankan ini sekali lagi. Jadi yang 16 itu bukan tenses. Itu bentuk kalimat. Saya berikan istilahnya form of sentence. Masih ada mahasiswa yang belum ketemu saya itu, kalau ditanya dalam bahasa Inggris ada berapa bentuk kalimat sih? Ada berapa tenses? Jawabnya sama, 16 tenses. Itu kan warisan dari SMA-nya. Padahal, ya, itu udah sejak tahun 2005, udah ada teori baru. Bahwa yang 16 bukan tenses, itu namanya form of sentence, bentuk kalimat. Tenses sendiri itu cuma dua. Ada present tense dan ada past tense. Tense itu pengalaman. Tense to experience. Jadi tense cuma dua. Past tense, pengalaman masa lalu. Present tense, pengalaman masa sekarang. Artinya, apa yang kita alami di masa lalu, itu yang disebut dengan past tense. Apa yang kita alami saat ini masuk wilayah present tense. Kemudian bagaimana dengan akan datang? Itu namanya future. Future pun dua. Ada present future, ada past future. Kalau present future, ia akan datang. Nah sekarang jam 13.50. Jam 13.50. Saya akan ngomong misalkan. Nanti jam 14, saya mau makan misalkan. Baru rencana, planning. Dan itu belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa iya. Rencana. Itu present future. Adapun past future adalah apa? Rencana ya di masa lalu yang kadung tidak terjadi. Atau sesuatu yang tidak direncanakan justru terjadi. Jadi dalam past future itu begini. Kalau kalimatnya positif, peristiwanya negatif. Atau sebaliknya. Kalau kalimatnya negatif, ya itu peristiwanya positif. Contoh nih dalam bahasa Indonesia aja dulu. Tadi pagi saya akan mandi. Segitu aja. Tadi pagi saya akan mandi. Maknanya apa? Saya tidak mandi itu. Sebaliknya kalau kalimat begini. Tadi pagi sesungguhnya saya tidak akan mandi. Tadi pagi itu saya tidak akan mandi. Faktanya justru mandi. Itulah past future. Jadi kalimat-kalimat yang menggunakan past future itu berbanding terbalik. Kalau kalimatnya positif, peristiwanya negatif. Atau kalimatnya negatif, peristiwanya positif. Itu yang harus dipahami. Nah, saya membaginya menjadi 4 sub-waktu. Dalam past time ada dua. Ada past tense, ada past future. Nah, present time ada dua. Ada present tense, ada present future. Nah, masing-masing sub-waktu ini memiliki 4 aspek. Ada aspek simple, ada aspek continuous, ada aspek perfect, dan ada aspek perfect continuous. Kata lain daripada continuous adalah progresif. Kalau dikatakan begini, simple, progresif, perfective, progresif. Sama. Jadi progresif itu continuous. Jadi pada past tense itu ada 4 bentuk kalimat. Simple past, past continuous, past perfect continuous. Untuk past future juga 4. Simple past future continuous, past future perfect, dan past future perfect continuous. Untuk present tense 4 juga. Simple present, present continuous, present perfect, dan
present perfect continuous. Dan untuk present future 4 juga. Simple present future continuous, present future perfect, dan present future perfect continuous. Ini wajib diketahui, wajib dikuasai. Ini adalah wajib ain bagi para pembelajar, mahasiswa, mahasiswi sastra Inggris. Wajib ini. Wajib tahu. Wajib hafal namanya, dan wajib hafal dan contoh-contohnya. Dari 16 bentuk kalimat ini, tipenya secara teori itu ada 11 tipe, tetapi enggak semua. Yang memiliki 11 tipe itu cuma 2. Simple present ada 11, simple past ada 11. Sedangkan yang 14 bentuk kalimat cuma memiliki 10 tipe kalimat. Apa yang tidak mereka miliki? Mereka tidak memiliki jenis kalimat apa? Pure intensive. Ya. Jadi jumlah keseluruhan itu 14 kali 10, 140. Ditambah 11 kali 2, 22. 162 bentuk kalimat itu wajib diketahui. Ya. Anda baca lagi buku pertama dan pada buku kedua ini. Ya. Ini wajib. Nah, di sini aspek itu apa sih? Aspek itu refers to the nature of the action described by the verb. Ya, di sini ada 3 aspek sesungguhnya ya. Itu apa? Simple, perfect, dan progressive. Dan satu lagi adalah gabungan perfective, progressive. Nah, itu aspek itu. Jadi di sini harus betul-betul dipahami, ya, betul-betul dipahami. Caranya apa? Baca, dan terus dibaca. Tanpa dibaca, tanpa didiskusikan, itu sampai kapanpun tidak akan paham. Silakan di halaman 87 sampai seterusnya. Itu ada. Ya. Jadi video ini hanya sebagai pencerah aja agar Anda mau membuka buku yang kedua ini. Silakan baca semuanya. Secara teori saya telah menjelaskan semuanya. Ya. Silakan Anda baca sampai tamat ya dengan latihannya, dan telah saya jelaskan semuanya di sini. Ya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, ya, Anda siapkan pertanyaan di kelas, kita diskusi di kelas. Dan ini video ini hanya sebagai pemancing aja agar Anda ya ingat untuk selalu membuka buku dan membuka kamus. Selalu diskusi dengan teman. Selalu bertanya. Share pengetahuan dengan siapapun. Oke. Karena kondisi saya suara masih serak, saya tidak bisa panjang-panjang untuk berbicara. Besok, insya Allah, besok dulu saya. Kelas ABC besok, kelas DF itu hari Selasa. Kita jumpa di kelas, dan kita diskusikan bersama. Apa yang kira-kira harus ketahui, kita bicarakan bersama. Demikian perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.